Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Good morning, Pak Akbar. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Semangat pagi. Pagi. Ya, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya untuk di pembelajaran tematik. Pagi, siang, malam. Ya, hari ini kita masih ada di tema 5 tentang ekosistem ya. Okay, but before we start our study, we will pray and we'll be fine. I have got two hands on my little finger and one. I raise them up as the sign. We will pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi baru, kita akan mereview terlebih dahulu. What have you learned on yesterday, all student? Apa yang teman-teman pelajari kemarin di tema 5-nya? Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Oh, peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, apa itu, Pak? Pada tahun berapa, Bin? 1928. 1928. Ada peristiwa apa di situ yang terjadi? Kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena apa ya, Pak? Ya, di situ Karena namanya saja. Itu mah para pemuda yang berbeda suku. Iya, di situ. Sudah cukup betul ya, bahwa namanya Sumpah Pemuda. Jadi ada para pemuda yang berbeda suku, ras, ada bahasa adat, ya, dan yang lainnya. Di situ dia mempunyai tekad untuk mempersatukan bangsa Indonesia ya. Kemudian di situ para pemuda membacakan sumpah ya, jadi namanya sini juga Sumpah Pemuda ya. Yang isinya, siapa yang ingin membacakan teks Sumpah Pemuda? Aku. Coba boleh. Putri Indonesia. Mana, Pak? Mana teks Sumpah Pemudanya? Silakan dibacakan. Aku tahu, Pak. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami Selanjutnya, putra-putri Indonesia. Itu di mulutnya halafnya ada apa? fokus. Itu sin, terus aku fokusin ke Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, jadi itu ya isi dari teks Sumpah Pemuda. Hal apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, teman-teman? Tadi apa? Coba di awalnya dilihat. Di situ karena banyak pemuda yang berpikir terhadap pentingnya ya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah ya.
Oleh karena itu, para pemuda bertekad untuk menyatukan warga Indonesia agar bisa melawan penjajah. Ya, di situ dari pemuda yang berbeda suku, ras dan yang lainnya di situ bertekad ya. Kemudian mereka mengucapkan sumpah ya yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Yang kita peringati setiap tanggal berapa, teman-teman? Tanggal berapa? 10. Kalau 10 November mah pahlawan. Tanggal berapa Hari Sumpah Pemuda? 27. Nah, di sini Tanggal 28. Ya, 28 Oktober ya. 1928 yang kurang lebih kalau sekarang sudah mencapai 92 tahun ya. Nah, dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut juga ada lagu yang pertama kali didengarkan ya kepada warga Indonesia. Di situ lagu apa yang pertama kali didengarkan? Lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ciptaan siapa, teman-teman? Ciptaan A.T. Mahmud. Are you sure Indonesia Raya A.T. Mahmud? W.R. Supratman. W.R. Supratman itu ya lagu karya W.R. Supratman yang menjadi lagu kebangsaan negara kita diperdengarkan pertama kali ya pada peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, setelah merdeka lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia gitu ya. Kemudian kemarin selain Sumpah Pemuda kita sudah mempelajari apa lagi? Hari Pahlawan. Ya, kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang Hari Pahlawan ya, bahwa kita harus selalu bersyukur untuk keadaan kita yang saat ini karena kita sudah mendapatkan kemerdekaan berkat jasa para pahlawan. Ya, pahlawan yang telah gugur. Jadi kita harus selalu menghargai ya jasa para pahlawan. Coba contohnya apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Tidak boleh meremehkan orang yang memiliki kekurangan. Kita harus saling bekerja sama walaupun orang tersebut mempunyai kekurangan. Kemudian apa lagi? Tidak boleh tanpa menyerah. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang ya walaupun itu beda. Boleh. Kemudian nih, kalau kita misalkan di sekolah kita setiap hari Senin upacara, itu kita harus mengikutinya dengan baik karena itu juga merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan. Ya, karena dengan mengikuti upacara tersebut kita sudah memiliki rasa nasionalisme ya. Jadi kalau kita upacara itu kan salah satu kegiatannya ada mengheningkan cipta ya. Mengheningkan cipta itu untuk mengenang jasa para pahlawan ya. Dalam kegiatan tersebut kita boleh mendoakan ya. Dalam mengheningkan cipta kita boleh mendoakan para pahlawan yang telah gugur ya, berjuang demi negara kita merdeka ya. Itu kemarin Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November ya. Itu karena pertempuran yang terjadi di kota mana, teman-teman? Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Ya, Surabaya ya, kurang lebih 3 minggu berturut-turut dan kurang lebih memakan 6.000 korban jiwa ya. Kemudian itu disahkan kemarin Minggu Pak pelawannya 10 November berdasarkan keputusan presiden ya pada waktu Minggu itu Pak tahun 59 sehingga dijadikan atau disahkan tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan. Jadi berdasarkan keputusan presiden ya. Waktu itu presidennya
Mas Warno ya. Iya. Itu tentang apa? Hari Pahlawan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah suatu daerah dan negara. Letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di bumi. Coba, kalau secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia Asia dan Australia. ya, Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Samudra Ya, Hindia dan Pasifik atau Pasifik dan dan Hindia. Kemudian ada batasan-batasan ya, atau di sebelah negara Indonesia itu berbatasan dengan negara-negara lain. Dengan negara-negara apa saja? Belanda. Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain. Contohnya seperti Malaysia, Singapura, Singapura, kemudian ada Filipina. Filipina, apa lagi? Brunei. Iya, dan yang lainnya. Kemudian ada lagi ya. Papua Indonesia Nugini, mendapat julukan sebagai negara paru-paru dunia. kepulauan. Apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Negara kepulauan adalah negara dengan pulau yang banyak seperti misalnya Indonesia. Ya, kurang lebih di negara Indonesia ada berapa pulau, teman-teman? Ada 2.000 pulau. Kurang lebih ada 17.000. 5. 17.000 terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. 5 pulau terbesar apa saja yang ada di Indonesia? Sulawesi, Jawa, and then Sulawesi, Sumatera, Sulawesi, Papua, Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Itu 5 pulau terbesar. Kalau yang terkecil, pulau kecilnya apa saja? Ada NTB. Bali, NTB, ada Pulau BT, Bali, Nias, ya, ada Pulau Bangka, Nias, Belitung, dan yang lainnya. Belitung. Ada perairan yang membatasi negara Indonesia. Ada Samudra Hindia, kemudian Laut Timor, kemudian apa lagi? Ya, Laut Arafuru ya. Itu tentang perairan yang membatasi negara Indonesia. Oke. Nah, kemarin teman-teman juga sudah melihat petanya ya. Peta negara Indonesia. Nah, pada bagian peta itu ada beberapa, pada peta itu memiliki beberapa komponen ya. Pada gambar peta yang kemarin teman-teman lihat, itu yang pertama ada judul peta, ya, peta negara apa misalkan itu. Kemudian yang kedua ada lagi skala peta. Skala itu perbandingan jarak ya pada peta dengan jarak yang sesungguhnya, itu disebut skala. Teman-teman mungkin bisa atau terkadang pernah melihat ya, di peta itu ada 1 berbanding misalkan 5 juta. Ya, itu yang disebut skalanya ya. Kemudian pada peta ada komponen simbol ya, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Ya, jadi di peta juga ada simbol. Kemudian ada garis astronomis, ada legenda, dan yang paling penting adalah mata angin. Ya, mata angin, selatan, timur, barat, dan yang lainnya. Jadi pada peta biasanya ada itu arah mata angin. Karena itu yang menentukan ya. Misalkan di sebelah timur itu berbatasan dengan apa? Kalau misalkan tidak ada arah mata anginnya, kita tidak bisa menentukan ya batasan-batasannya. Okay, now we will continue our material for today. And now please open your thematic book to page 28. Tuh kan bener kan tadi kan? Nanti X. Indonesia sebagai negara mati. Mari deh.
open your thematic book to page 28. Ini Kak pakai sepatunya Kak. Kak itu Kak dipanggil Mika. Jaman apa uyu. Hah? Mau sekolah. Sudah dibuka semua? Ya, Pak. Ada gambar. Ini ya beberapa pulau yang terbesar yang ada di Indonesia. Ya, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta. Kemudian Pak Akbar, stop. iya, silahkan bagi ingin yang ketahuan. Kemudian membuat ringkasan. Kemudian menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. NKRI itu singkatan dari apa, teman-teman? Negara Republik Indonesia. Itu NRI. Kan NKRI. K-nya itu apa? Negara Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul. Negara Kesatuan ya. Bukan kemajuan. Tapi Kesatuan Republik Indonesia. Atau disingkat NKRI. Nah, di sini ada percakapan antara siapa dengan siapa? Dengan Udin Lani Siti. Kira-kira isinya tentang apa? Ayo. Percakapannya adalah Negara maritim. Ya, bawah Hidup tentang ada di sini yang membicarakan tentang Indonesia sebagai negara maritim. Sebelum kita baca bukunya, siapa yang masih ingat negara maritim itu apa? Negara kepulauan. Negara perairan. Dia, ya, yang apa namanya? Kalau kemarin ya negara kepulauan, kalau sekarang itu negara maritim. Negara yang memiliki luas laut yang lebih luas daripada luas daratan, ya. Jadi dia memiliki apa? Negara kita memiliki luas Tuh kan benar negara maritim. wilayah laut itu lebih besar ya daripada luas daratannya yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, di sini kita lihat ya, ini pulau-pulaunya yang terbesar yang ada di Indonesia. Ya, dari yang sebelah kiri ini ada Jawa, ada Sumatera, bawahnya Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini sudah sangat terlihat ya untuk yang besar. Yang kecil-kecilnya pun di sini sudah mulai terlihat ya. Oke, go to the next page. Kita akan mengetahui pengertian dari Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. The first paragraph, please. Agraris itu apa, Pak? Kita akan baca nih pengertiannya ya. Aku apa, Pak? Aku mau Pak baca, Pak. Silakan Kaisan. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia bentuk negara yang terdiri atas negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduknya yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Nah, di situ ya teman-teman ya. Jadi negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Jadi negara kita ini lebih luas daerah lautnya ya daripada luas daratannya. Nah, kemudian di sini teman-teman boleh perhatikan untuk petanya ya. Lihat, perhatikan peta yang ada pada halaman 29 ya. Itu ada apa namanya?
berbagai pulau ya. Kemudian di sini lihat ada salah satu ciri atau komponen yang ada pada peta, yaitu ada mata angin. Lihat ya, mata angin itu biasanya singkatan huruf awal. Misalkan utara berarti U ya. Kemudian ada lagi B, barat. Kalau misalkan barat laut berarti misalkan BL. Itu ya. Oke, the second paragraph. Halafi, Why? please read text to page 29. Selain sebagai negara kepulauan maritim, berdasarkan kondisi geografis, Indonesia juga merupakan negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai yang mengelola lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyambur tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Nah, di situ selain dijuluki sebagai negara maritim, ada juga di sini istilah negara Indonesia sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Mungkin tapi ketika kebanyakan teman-teman ada ini juga ya, Pak yang di pesisir jadi nelayan. iya, di sini kan tidak semuanya, tapi hanya sebagian besar ya. Di sini teman-teman mungkin kalau misalkan jalan-jalan ke suatu daerah masih sering menemukan ya banyak orang-orang yang berprofesi sebagai petani ya, yang mengolah lahan pertanian. Di Sentul Ya, aja entah banyak, itu, Pak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, tentu lahan pertanian tersebut. Kemudian di sini paragraf yang terakhir, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya 2 musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan. Membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Ya, tentu dua musim ini juga sangat membantu ya untuk para petani ya, karena ada tanaman ya atau tumbuhan yang ditanam akan subur misalkan pada saat musim kemarau ataupun ketika musim hujan, yaitu disesuaikan dengan musimnya. Kemudian ketika nelayan pun ketika musim hujan itu pastikan di laut itu terkadang ada ombak-ombak ya, jadi terkadang pun harus disesuaikan keadaan lautnya ketika nelayan mencari ikan di laut. Nah, di sini berdasarkan bacaan di atas, teman-teman review lagi. Di sini ada 3, karena hanya ada 3 paragraf, 4 ya? Oh, 3. Ada 3 paragraf, jadi pikiran utamanya pun hanya ada 3. Pikiran utama itu apa, teman-teman? Pikiran yang adalah istilah lain dari gagasan pokok. Iya, istilah lain dari gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa?
Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar. Kalau di buku ini kita materinya pikiran utama atau ide utama dalam suatu paragraf. Nah, dalam suatu paragraf itu tentu ada pikiran utama atau gagasan pokok, ya, dan ada kalimat penjelas, ya. Jadi yang menjelaskan ide pokok tersebut, ya. Jadi dalam satu paragraf tentu ada ide pokoknya. Kemudian ide pokok itu memiliki penjelasan-penjelasan di kalimat berikutnya atau kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Nah, kalimat yang menjelaskan ide pokok tersebut disebut apa? Kalimat Penjelas. penjelas. Ya, jadi yang namanya kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan. Ya. Kan yang ide pokok itu kan masih misalkan bersifat umum. Kemudian dijelaskan lebih khusus lagi atau lebih jelas lagi oleh kalimat penjelasnya. Coba teman-teman baca kembali di dalam hati kira-kira paragraf 1 pikiran utamanya itu yang mana? Paragraf kedua yang mana? Dan paragraf ketiga yang mana? Informasi pentingnya itu bisa diisi dengan kalimat penjelas yang menurut teman-teman penting, ya. Kemudian paragraf untuk ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama yang perlu teman-teman ingat tidak selalu ada di awal kalimat, ya. Bisa saja di tengah atau di akhir, ya. Jadi pikiran utama ini tidak selalu di awal kalimat, ya, bisa di tengah ataupun di akhir. Kemudian cara menentukannya, tentu teman-teman yang pertama itu harus membaca semua bacaan yang ada pada teks tersebut, ya, agar teman-teman paham paragraf ini membahas tentang apa. Kemudian kenapa kita memilih misalkan pikiran utamanya ini? Oh, misalkan karena di kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan tentang ini. Ya, misalkan contohnya di paragraf 1. Lihat, ini terdiri dari berapa kalimat? Coba yang ada di paragraf 1. Berapa kalimat, ya, bukan berapa baris. Coba kita hitung. Ada berapa kalimat? Ada berapa? 7. Ada berapa kalimat? Coba boleh sambil dibaca dulu. 6. Ada Zeus jawab 6. Yang lain? Pada paragraf pertama ada berapa kalimat? 7 kalimat, Pak. Zeus jawab 6. Ada berapa? 6, Pak. 6, Pak. Tapi 6 juga. Ada jawaban lain? 6, Pak. 6. Semuanya sama 6? 6. Ya, ada 6. 6. Ya. Jadi kalau misalkan ada tanda koma di tengahnya itu bukan merupakan satu kalimat, ya. Tanda pemisah satu kalimat dengan kalimat yang lain itu dipisahkan oleh tanda apa? Titik. Tanda titik. Coba Pak Akbar pengen dengar dulu. Hamzah, coba kalimat ketiga pada paragraf ini yang mana? Kalimat yang keberapa, Pak? Ketiga. 3. Oh, bentar.
bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Ya, oke, terima kasih. Coba Zeus, kalimat ke-6-nya yang mana Zeus? Ya. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kekuatan untuk lautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kalau yang pertama teman-teman sudah tahu ya bahwa ini Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Coba menurut teman-teman paragraf ini menceritakan tentang apa? Mana pikiran utamanya, mana kalimat penjelasnya? Kalau kalimat yang berupa penjelasan otomatis itu nanti masuknya ke kalimat penjelas. Tapi sebelum ke kalimat penjelas, biasanya kita harus mengetahui dulu teman-teman pikiran utamanya. Kira-kira paragraf 1 membicarakan tentang apa? Tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, Ada yang sudah menemukan? Atau masih bingung? Untuk menemukannya, biasanya ide utama ini bersifat masih sesuatu yang umum. Kemudian dia dijelaskan melalui kalimat-kalimat penjelas yang ada di kalimat-kalimat berikutnya atau yang ada pada kalimat tersebut. Ya, kalau misalkan tentang kondisi geografis, teman-teman lihat kalimat penjelasnya, apakah menceritakan tentang kondisi geografis atau bukan. Kalau betul menceritakan tentang kondisi geografis, berarti itu merupakan ide pokoknya atau pikiran utamanya, ya. Lihat di kalimat-kalimat dalam satu paragraf tersebut kira-kira ya, menjelaskan tentang apa. Ada yang ditanyakan untuk mencari pikiran utama? Tidak. Paham? Jadi, tentu teman-teman harus membaca dulu ya teks yang ada pada paragraf tersebut. Kalau tidak dibaca, teman-teman tidak tahu mana ide pokoknya. Kemudian tidak boleh juga membacanya setengah-setengah. Misalkan hanya di paragraf pertama atau di akhir. Karena belum tentu ada di awal dan di akhir untuk pikiran utama itu, tetapi bisa juga di tengah, ya. Jadi budayakan membaca. Nanti teman-teman tuliskan jika sudah mengetahui ya di halaman 30 yang 1 sampai 3 saja ya. Tuliskan pikiran utamanya dan informasi pentingnya. Informasi pentingnya bisa merupakan kalimat penjelasnya ya atau kalimat pengembangnya. Ya, nanti jika sudah ketemu boleh dituliskan di sini di halaman 30 nomor 1 sampai 3 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Please open your thematic book to page 32. Oke. Iya, kita yang ayo membaca saja. Langsung saya membaca ya. Lupa yang masih ingatkah kamu dengan Oh gitu. Sudah dibuka semua? Halaman 32. Coba Arya boleh tolong bacakan. Nggak ngumpulin dah gua foto-foto yang dari abang. Halo, Iya, Arya silakan. masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu ingat juga dengan sumpah yang telah
ikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Bagaimana menurutmu peran para pemuda saat itu? Apa akibat dari sumpah tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini menyinggung ke pembelajaran sebelumnya tentang Sumpah Pemuda. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda, ya, yang dilatar belakangi karena mereka ingin masyarakat Indonesia itu bersatu ya dalam melawan penjajah. Ya, walaupun mereka itu para pemudanya berbeda-beda ya, beragam, baik dari sukunya, ras, dan yang lainnya. Tetapi mereka mempunyai keinginan yang bagus, keinginan yang baik ya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Karena dengan persatuan tentu semuanya akan bisa dilakukan dengan baik ya, karena bersatu itu kan sebagai suatu kekuatan. Jadi bisa digunakan untuk melawan para penjajah. Berbeda dengan misalkan ketika rakyatnya atau masyarakatnya tidak bersatu atau masing-masing. Tentu kan itu akan lebih sulit dalam melawan penjajah ya. Akan kalau sendiri-sendiri biasanya agak sedikit lemah ya atau kurang kuat. Contohnya misalkan kalau misalkan bersatu seperti misalkan sapu lidi. Sapu lidi bisa digunakan ya apabila sapu lidi isinya itu banyak ya, lidinya banyak ya, kan agak sulit untuk dipatahkan kalau misalkan isinya banyak. Tetapi kalau hanya satu atau tidak bersatu itu akan lebih mudah dipatahkan oleh para penjajah ya. Jadi di situ amanatnya harus selalu bersatu walaupun berbeda-beda, karena negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika ya, yang walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap satu, yaitu untuk persatuan dan kesatuan di negara kita, negara Indonesia ya. Jadi kalau mau bersatu kita harus betul-betul memiliki sikap toleransi yang baik, yang tinggi ya. Saling menghormatinya, saling menghargainya itu harus benar-benar ditanamkan dalam diri kita, tidak hanya diucapkan. Karena kalau misalkan hanya diucapkan, itu akan sulit terrealisasi persatuan dan kesatuannya. Nah, di sini lihat, salah satu pesan penting dari peristiwa Sumpah Pemuda yaitu persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka. Ya, jadi yang namanya negara merdeka itu bisa terbentuk kalau semua warganya atau semua masyarakat itu bersatu ya. Kemudian di sini usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus dilakukan terus-menerus. Ya, betul ya, tidak boleh terputus ya, tidak boleh terputus. Kita lihat di sini usaha untuk mempertahankan NKRI. Go to the next page. Ke page 33. Ada teks tentang usaha mempertahankan negara Indonesia. Di sini ada dua tokoh ya. Yang pertama itu Dr. Wahidin Sudiro Husodo ya. Dia Usodo, Pak. Kemudian yang kedua Dr. Sutomo. Nah, kira-kira siapa ya dua tokoh ini? Kita akan membacanya. Oke, the first paragraph. Zulfahmi, boleh tolong baca? Zul?
Oke, kalau belum siap, Hairu, boleh tolong bacakan Hairu? Yang pemikiran. Iya, benar-benar yang itu. Oke, Mohon pemikiran maaf ya, tentang screen-nya pentingnya ini agak persatuan ini. dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seseorang lulusan sekolah dokter Jawa STOVIA bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seseorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Terima kasih. Sama-sama. Nah, di sini ternyata Dr. Wahidin Sudirohusodo itu siapa, teman-teman? Pendiri itu modern, organisasi modern. Iya, yang bernama apa di situ? Organisasi Budi Utomo. Ya, organisasi Budi Utomo. Organisasi itu adalah suatu perkumpulan ya, yang tentu di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama, ya. Jadi biasanya dalam organisasi PKI itu masuknya ada organisasi satu juga. tujuan yang mereka mempunyai satu Komunis. itu ya kalau dalam berorganisasi itu. Kemudian di sini lihat. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Sudah berapa tahun kalau misalkan sampai sekarang? Ratusan tahun, Pak. Coba di situ. 100 tahun. 60 tahun. Satu abad. Kalau 100 tahun berarti hanya tahun 2008. Kurang lebih 112 Ya, 112 karena sekarang 2020 ya. Iya. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan dokter Jawa ini ya. Jadi dia adalah seorang dokter Jawa, Dr. Wahidin itu. Kemudian dia ingin mengubah. Kalau ditanya kenapa dia mendirikan organisasi Budi Utomo, jawabannya adalah karena dia ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Jadi berjuang itu bukan hanya lewat fisik menurut Dr. Wahidin, tetapi berjuang juga melalui pendidikan. Kenapa? Karena melalui pendidikan kita bisa mengetahui banyak pengetahuan-pengetahuan atau bisa menambah keterampilan-keterampilan ya. Kemudian ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa. Jadi Dr. Sutomo ini mahasiswa ya, mahasiswa dari Stovia atau dokter Jawa ya. Oke, paragraf keduanya. Phoebe, boleh tolong bacakan paragraf kedua? Oh, Phoebe, headphone-nya tidak dipakai ya? Ini Pak, aku punya jurus biar Vibi-nya bisa pakai headphone. Vibi, Vibi. Kalau ngapain? Zulfahmi sudah siap? Pak, sudah. Perjuangan, silakan dibaca perjuangan. Perjuangan Dr. Wahidin
Sudiro. dan Dr. Soetomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, 1928. Terima kasih ya. Jadi di sini perjuangan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo, dia berusaha membangkitkan masyarakat ya terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan tanpa perlu mempermasalahkan agama atau tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Jadi yang namanya dalam persatuan dan kesatuan itu memang harus beragam ya, tetapi tetap harus bersatu ya, tidak boleh membeda-bedakan. Atau dari bentuk fisiknya juga, dari bahasanya itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Kemudian di sini lanjut ke paragraf berikutnya ya. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari ya, jika kita ingin menciptakan persatuan dan kesatuan, itu pasti ada saja tantangannya ya. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Jadi ketika Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin ingin menciptakan persatuan dan kesatuan, ada saja orang atau warga negara yang tidak menginginkan persatuan. Ya, padahal kesatuan dan persatuan itu dapat menciptakan hidup kita yang nyaman, damai, dan yang lainnya ya. Kemudian di sini untuk melawan kekuatan asing muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Salah satunya di sini ada dua di sini, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Ya. Merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan negara Indonesia itu ya. Jadi di sini ada dua tokoh ya yang sangat berjuang untuk kemerdekaan negara kita, yaitu pada teks ini ada Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Nah, pada saat ini atau pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah NKRI. Contohnya di sini gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua. Merupakan gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi. Ya, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras untuk melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Nah, di sini ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan nama siapa teman-teman? Presiden keempat Indonesia. Gus Dur ya. Teman-teman ingat atau pernah dengar? Pernah. Ya, itu merupakan salah satu presiden kita atau merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Ya, jadi itu sekilas tentang usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Intinya ketika memang ada warga yang menginginkan persatuan dan kesatuan, tentu tidak semuanya itu langsung setuju ya. Tapi ada saja tantangan-tantangannya. Tapi tentu kita tidak boleh putus asa jika kita ingin melakukan atau mewujudkan hal-hal yang baik ya. Karena ketika kita sudah mempunyai niat yang baik, tentu nanti dalam prosesnya pun insya Allah akan dimudahkan ya, karena niat kita baik ya. Jadi walaupun niat kita baik tapi tetap ada tantangan, tetap harus kita lewati ya dengan semangat, tidak boleh putus asa. Apalagi jika ingin memperjuangkan kesatuan dan persatuan ya, itu kan sangat mulia tujuannya. Di sini ada 4 pertanyaan, nanti teman-teman juga boleh jawab ya berdasarkan teks yang tadi teman-teman baca. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Kalau pertanyaannya mengapa, berarti ditanyakan alasan ya. Tadi ada 2 tokoh ya yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik ke perjuangan pendidikan. Ya, itu di sini kenapa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Nomor 2, bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Kira-kira peran dia sebagai apa? Apa yang dia lakukan ya terhadap organisasi Budi Utomo? Next is, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Kira-kira ada ancaman apa saja nih atau tantangan apa saja ya yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI? Tadi sudah dibahas juga dari bacaannya. Yang keempat, apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Pertanyaan ketiga dan keempat itu berbeda ya. Kalau nomor 3 itu apa saja yang mengancam? Kalau yang keempat, usahanya yang telah dilakukan ya untuk mengatasi ancaman tersebut. Ya, jadi tadi untuk latihannya teman-teman boleh mengerjakan halaman 30 yang 1 sampai 3 dan halaman 30 dan halaman 34 nomor 1 sampai 4 ya. Itu saja. Do you have any question? Pak, penghapusnya mana? Ini halaman 34 kan? Oh iya, Pak. 30 dan 34. Apa? 30 yang 1 sampai 3 ya. Yang pikiran utama tadi yang sudah sempat kita bahas terkait Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Itu pikiran utamanya dan informasi penting. 1 sampai 3 aja ya. Yang bagian nomor 2-nya tidak usah diisi, yang membuat tidak usah. Oke, teman-teman, because time is up. Teman-teman juga nanti akan melanjutkan kembali ya untuk pembelajaran dan tugasnya. Kita tutup dulu untuk kegiatan tematik hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.